korban, di-prank sama YouTuber. Ustadz di-prank sama YouTuber, terus jamaahnya gimana? Kalau ustadz aja bisa di-prank, tahu di-prank nggak Pak? Dibohongin, diperdaya oleh YouTuber, gimana jamaahnya? Wajar kalau ustadznya begitu, jamaahnya mungkin 7 kali lipat dari itu. Ya. Nah, ini terjadi. Ini zaman-zaman ini ke depan tambah parah, jangan dikira tambah adem, ini tambah parah ke depan. Maka konten-konten positif harus kita masukkan ke YouTube supaya nanti ke depan anak-anak kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, siapa aja dia bisa punya alternatif ketika ada yang ngeblok tadi. Kalau dalil dibalas dalil, hujah dibalas hujah, kalam dibalas kalam, kalau tinjunya dibalas tinju. Jangan coba-coba sakiti ulama ahlu sunnah. Satu gores nyakitin ulama, kami turun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betul ya, kita sudah 2 tahun Pak ya. Tapi hidayah itu jatuhnya ke qalb. Dan yang dapat hidayah itu orang yang di qalbunya ada tasdik, ada pembenaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau nggak ada tasdik, mau 1000 dalil dibaca nggak akan berubah. Termasuk saya sendiri yang berbicara. Ya. Karena 2 tahun kita sudah meninggalkan beberapa bab. Nah, yang sekarang saya coba kita takrir kembali, kita ulang kembali. Al-Imam Al-Ghazali punya kitab Ihya Ulumuddin, diringkas dan dikritisi oleh Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini mazhab Hanbali, pakar hadis palsu. Pakar apa? Hadis palsu, bukan pakar hadis sahih saja, tapi pakar hadis palsu. Nama imamnya siapa? Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Ini beda dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Namanya siapa? Al-Hafiz Ibnul Jauzi. Al-Hafiz Ibnul Jauzi mazhab Hanbali, manhajnya salaf yang murni. Jadi dia masih bermanhaj salaf yang murni. Karena sudah banyak yang ngaku salaf tapi bukan salaf. Nah, ini Al-Hafiz Ibnul Jauzi ini manhajnya salaf yang murni. Dia memuji karya Ghazali tapi juga mengkritisi. Dia kritik juga tuh kitab. Kritiknya cuma sederhana, masalah hadis, bahwa di dalamnya ada hadis bermasalah. Tapi dia objektif. Dia ambil yang baik dari kitab Ihya Ulumuddin, dia ringkas menjadi Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin ini masih agak tebal, maka diringkas lagi oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, ya. Namanya Najmuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi, ulama dari Maqdis, tinggal di Damaskus, wafat 689 Hijriah. 689 Hijriah, ya. Ini boleh juga disebut Ibnu Qudamah muda. Karena Ibnu Qudamah ini ada yang tua, namanya Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, juga bermazhab Hanbali, kawan dari Ibnul Jauzi. Kitab ringkasan pertama. Jadi ini sudah ringkasan dari ringkasan. Kitabnya ringkasan, diringkas lagi sama Imam Ibnu Qudamah, Najmuddin Ibnu Qudamah. Apa yang beliau tulis di sini? Beliau menulis yang sangat luar biasa sekali mengenai bagaimana cara manusia mengenal dirinya.
Nah, kalau versi Imam Ghazali, Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Qudamah, nah, ilmu ini kemudian mereka ini agak kurang senang nyebut tasawuf, maka diganti namanya menjadi tazkiyatun nafs. Jadi apa? Tazkiyatun nafs. Tapi dia juga enggak. Ya. Ilmu tasawuf ya tazkiyatun nafs sama. Oke? Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu kitab tasawuf. Mereka mengambil kitab ini. Jadi kitab ini sekarang diajar di kelompok yang anti kepada tasawuf, tapi merubah istilahnya menjadi tazkiyatun nafs. Ya main-main istilah aja sebenarnya. Ya kalau kita yang paham senyum-senyum aja. Ya. Kita yang paham nggak usah marah-marah. Senyum aja, Pak. Ya sudahlah, ya. Di kitab ini beliau mengajarkan alamat maradil qalbi wa 'auduhu ila sihha. Ciri-ciri kolbu itu syukran, ya. Ada penyakit dan cara kembalinya kepada kenormalannya, dan bagaimana cara manusia mengetahui bahwa di kolbunya ada penyakit. Apa kata beliau? I'lam anna kulla 'adwin khuliqa li fi'lin khas. Beliau mengatakan, ketahuilah setiap anggota tubuh kita, anggota di badan kita dan dalam diri, khuliqa li fi'lin khas, diciptakan, dibuat untuk perbuatan atau tugas yang khusus. Ya. Fa'alamatu maradihi ay ta'adzar minhu dhalikal fi'l. Indikator, ciri-ciri kalau anggota tubuh ini atau anggota dalam diri ini rusak atau berpenyakit, ketika dia menjalankan tugasnya dia tidak sempurna. Contoh, tangan tuh gerak begini ya. Kalau kita gerakin dia, gerakin ke kanan dia malah ke kiri, berarti ada masalah nggak di motoriknya? Ada masalah. Bagusnya, idealnya kaki bisa jalan, sekarang kaki nggak bisa jalan, berarti ada masalah. Sama, jiwa kolbu kita punya fungsinya mengingat Allah, tapi dia nggak bisa fokus ingat Allah, berarti ada masalah dalam kolbu. Itu maksud beliau, ya. Kalau mata nggak bisa memandang, telinga kurang jelas mendengar, berarti kita datang ke dokter, pakar mata, pakar telinga. Beda nggak dokternya? Dokter mata, dokter telinga beda ya? Kenapa kita begitu detail cara mengetahui mengobati penyakit fisik, tapi kita bingung cara mengobati penyakit batin? Adil nggak kita kepada diri sendiri? Ternyata kita nggak adil, sangat perhatian kepada yang zahir, tapi tidak perhatian kepada yang batin. Apa kata beliau? Maradul qalbi ay yata'adzar alaihi fi'lul khas alladhi khuliqa li ajli. Kolbu itu kalau dia berpenyakit, ciri-cirinya dia terhalang untuk menyantap atau menghasilkan ilmu, hikmah kebijaksanaan, ma'rifat pengetahuan, wa hubbullah cinta kepada Allah, kelima ibadah kepadanya, dan mendahulukannya daripada syahwat. Ada berapa tuh? Terlalu cepat ya? Jadi kolbu itu tugasnya apa? Satu, mencari ilmu, menikmati ilmu, ilmu. Kalau ilmu dipandangnya dari objeknya atau orang yang bawainnya. Jadi kalau orang yang bawainnya kita nggak respect, nggak cocok sama kita, tapi objeknya bagus, kita terima nggak? Berarti kolbunya sehat. Maka indikator kolbu nggak sehat, kita terjebak dengan penampilan, dengan gelar atau aliran kelompok berbeda sama kita. Enggak sepaham, enggak satu kelompok,
nggak satu mazhab, gua nggak usah ngaji ah. Ahli bid'ah, beda faham. Berarti ada masalah di kolbunya keblok. Dan itu bloknya harus dibuka. Dan itu penyakit yang luar biasa menjangkiti kolbu manusia. Emang kalau nggak sefaham kita nggak dengar betapa kasihannya manusia, orang beragama terutama. Kita ini ilmu kedokteran dari barat apa dari Islam sekarang? Namanya rumah sakit Islam, tapi metode kedokterannya dari barat. Kenapa kita bisa terima? Sekarang cuma beda faham. Kok nggak mau datang? Kok nggak mau hadir? Nggak mau dengar? Apa yang salah? Kolbu kita lagi masalah. Kolbu kita keblok, otak kita ketahan. Apalagi didoktrin, tidak boleh mendengarkan yang tidak sefaham. Waduh, tambah berpenyakit kolbunya. Ini yang terjadi sekarang. Ini yang membuat banyak orang kemudian menjadi picik. Ya, makanya terjadi pertengkaran di masjid. Ya. Nah, tolong jaga masjid kita ya, biar nggak terjadi begitu. Siapa aja ngaji lah seharusnya, dan mau mendengarkan siapa saja. Jadi ciri-ciri kolbu kita berpenyakit apa? Nggak mau dengerin orang yang beda penampilan, beda faham sama kita udah. Jadi kalau di sini ada orang beda faham sama kita, Pak, dengerin aja dulu. Kita uji kolbuku sehat apa enggak. Wah, kayaknya ustadznya beda manhaj nih, ya. Nggak boleh ah. Nah, ini menghalangi nih. Berarti kolbunya keblok. Ghisyawah. Ya. Disebut ghisyawah atau wakrun. Disebutkan di Quran istilah itu. Ada tutupan di telinganya, di matanya, di kepalanya. Nah, bahasa sekarangnya disebut, kalau ada orang mentalnya tertutup disebut mental block. Kalau ini brainnya, otaknya keblok. Bahkan ini kolbunya sudah keblok. Nah, ini bahaya. Ini sudah bahaya, ya. Maka mereka tidak akan pernah dengarkan yang nanti kalau di YouTube yang cuma dibaca itu thumbnailnya, nggak mau dengerin isinya. Ini ciri-cirinya tuh. Itu haram loh hukumnya. Jadi kalau mau menilai orang, dengerin dulu. Jangan cuma baca tulisannya. Orang tulisan kan nyari duit itu, atau nyari follower, biar kelihatan banyak yang nyaksiin, biar channelnya rame. Tapi kalau isinya kan belum tentu. Siapa tuh dipotong oleh orang-orang yang pengen punya kepentingan, pengen dolar, ya. Jadi tugasnya kolbu apa? Menerima ilmu, mencari ilmu, nggak perlu melihat orangnya. Dan itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, arafnal haq bil haq la bir rijal. Kita mengenal hak itu dengan hak itu sendiri. Kebenaran itu karena objeknya, bukan orang yang bawanya. Bisa bedain ya. Tapi kalau sudah nggak senang, kita mengkritik dikatakan memfitnah. Ya, kita mengkritik tapi dikatakan kalau udah nggak senang. Kita nggak pernah mendajal-dajalkan, mentolol-tololkan, mengkafir-kafirkan, tapi mereka kemudian mendajal-dajalkan kita, mentolol-tolol kita. Perlu ditanggepin nggak begitu? Ya nggak perlu ya. Soalnya kemarin kita mau coba tanggepin juga. Sampai saya rusak ukhuwah saya dengan salah satu sahabat saya. Karena dia sudah jelas mengerti kelompok ini begitu, masih menghalangi. Kita kan cuma ngetes aja. Malah kemudian seakan-akan pro dengan kelompok itu. Ada beberapa sahabat saya malah bilang, hari gini masih begitu aja.
Lah bukan, kita mau denger aja nih. Mereka mau nggak mendengarkan? Ya. Tapi Bapak Ibu saudara Allah, ini zamannya memang zamannya orang memandang kebenaran tidak dari kebenaran itu, tapi dari casing. Ya. Semoga kita yang hadir ini adalah orang-orang memandang kebenaran dengan objeknya, bukan dengan siapa yang membawanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian apalagi nih indikator kalau kolbu sehat? Dia mendapatkan hikmah, bijak. Jadi ada orang berilmu gak bijak, ada gak? Banyak. Orang bijak itu bahasa Arabnya hikmah. Hikmah itu bahasa Arabnya bisa diartikan itqanus syai', ketepatan sesuatu. Jadi dia itu tepat. Kalau orang berilmu nggak punya hikmah, maka dia berbicara mengajarkan sesuatu sebelum waktunya, memberikan ilmu tidak pada tempat dan waktunya. Ini sebagai contoh nih, bayi baru lahir, makanannya apa? ASI. Susu sapi boleh nggak? Kan bagus. Berarti nggak semua yang bagus itu cocok. Ketepatan itu Allah buat secara natural. Maka kemudian bayi itu dia selalu pengen menyusu ke ibunya selama 2 tahun. Setelah itu ASI udah nggak berefek pada dalam diri badan si bayi itu. Maka dia minta makanan yang lain, apa aja lihatnya dimakan, gitu ya. Nah, itu cara Allah membuat secara natural. Berarti naturalnya seperti itu. Kolbu juga sama. Nah, ciri-ciri orang yang ilmunya ada hikmah dalam diri dia, bukan ilmu hikmah, ilmu kebatinan. Hikmah dalam artian kebijaksanaan, wisdom. Dia tahu kapan menyebarkan ilmu ini. Dia tahu kapan menahan ilmu yang dia punya. Nah, itu hikmah. Wal ma'rifah. Ma'rifah ini puncak dari ilmu, namanya ma'rifat, knowledge. Pengetahuan yang berisi keyakinan. Tidak semua orang yang tahu yakin. Benar gak? Paham gak tuh? Tidak semua orang yang tahu yakin, tapi orang yang yakin biasanya tahu. Nah, ma'rifat itu isinya keyakinan. Maka ma'rifat ini pembagiannya ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Itu isi ma'rifat. Cara bedain gula dengan madu gimana caranya? Coba aja langsung, nggak usah pakai teori, nggak usah pakai googling. Cobain gula, cobain madu. Ada rasa yang berbeda nggak? Pasti berbeda. Sama-sama manis, manis tapi beda manisnya. Pengetahuan kita mengenai perbedaan itu namanya hakul yakin. Kita ngeliatin ada orang makan minum madu, ada orang minum cairan gula. Terus kita lihat dia menikmati. Oh, berarti gula emang enak. Madu itu juga enak. Tapi kita nggak coba, baru namanya ainul yakin. Pengamat. Tapi dia sudah yakin, oh si anu begitu ya efeknya. Kalau ilmu yakin, kita hanya mengetahui teorinya, ya. Nah, ilmu yakin ini dia baru al ilmu yang di depan. Kalau al-ma'rifah sudah masuk ke hakul yakin sebenarnya. Kita berilmu sekolah tinggi, yakin kurang. Berarti ma'rifat dalam kolbunya belum tumbuh. Artinya kolbunya belum sehat. Ya, kolbu belum sehat berarti, ya. Wa hubbullah wa ibadatuhu. Apalagi di atas itu lagi ada lagi yang mengindikasikan kolbu sehat,
lebih cinta kepada Allah. Ngantuk nggak jam segini? Ngantuk Pak, saya ngantuk banget karena saya belum tidur Pak. Ngantuk banget ini. Ini beberapa nih belum tidur nih. Ya. Badannya belum tidur, tapi ruhnya haus, kolbunya haus, maka dia lawan rasa ngantuk itu hilang. Itu dahsyatnya kalau kolbu sudah sehat. Ya. Wa itharu dzalika ala kulli syahwah. Mendahulukan ilmu, hikmah, ma'rifat, cinta kepada Allah, ibadah kepadanya melebihi syahwat. Nah, syahwat ini bisa berarti emosi. Kalau kita mendahulukan emosi berbeda faham, itu nggak benar tuh. Daripada ini berarti udah nggak beres di sini udah. Dan inilah penyakit umat sekarang. Kita dijebak oleh perbedaan faham. Ya. Apalagi nggak politikus, cuma tikus doang. Sudah mulai jadi pengamat politik. Padahal bacaannya cuma WA. Orang pakar politik tuh kuliah di FISIP. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, bukan fakultas WA. Cuma fakultas WA, terus jadi pengamat politik kan lucu. Bersikeras lagi, harus begini, kalau nggak begitu salah. Ini mau deket-deket, mau 2024, siap-siap nanti lulusan fakultas WA akan tambah banyak Pak. Ya. Selamat pusing lagi, nanti saya nggak ngajian lagi Pak. Jadi kalau udah begitu kita mundur sejenak ya. Selesai dulu pemilunya, ntar kita muncul lagi. Ada yang beberapa tempat kita nggak mau nongol-nongol lagi selama-lamanya. Ada juga kejadian begitu ya. Falau anna al-insana 'arafa kulla syai' wa lam ya'rif Allah tabaraka wa ta'ala ka'annahu lam ya'rif syai'an. Seandainya kita bergelar profesor, doktor, kompor, traktor, semua gelar sebutlah, tapi nggak kenal Allah, seakan-akan atau sama saja orang ini nggak kenal siapa aja. Karena tujuan kita lahir di muka bumi cuma untuk mengenal Allah, liya'budun, yani liya'rifun, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara untuk cinta kepada Allah apa? Kenapa ada orang benci kepada Bapak? Karena dia nggak kenal kita kan? Kenapa ada orang benci kepada kita? Karena dia nggak kenal kita. Coba kalau dia kenal kita, pasti dia nggak akan benci. Ya. Banyak yang datang kepada kita, itu orang-orang yang dulunya bencinya setengah mati kepada saya. Lagi-lagi baca thumbnail di YouTube, Ar-Razi punya wali gila, gitu. Ar-Razi Syiah, lah dari mana Syiahnya? Kita nggak pernah punya guru satupun Syiah. Macam-macam Pak. Dongeng gitu. Ya kita nggak tersinggung, saya anggap itu hiburan ya. Lenong bocah. Karena kalau kita seriusin itu jadi rame. Kemarin kita tanggepin dikit, rame juga Pak. Nggak ada yang nongol. Habis itu dah, kita nggak mau lagi deh. Ya. Percuma. Kalau sudah nggak kenal, pasti nggak cinta. Maka miftahul hubbi al-ma'rifatu. Pintu untuk mendapatkan cinta adalah kenal dulu. Jadi kalau teman-teman benci aja sama orang, capek loh, masuk masjid benci sama orang ya. Maka tadi si nanya sama imam kita, ente ruqyah orang gimana? Baca doa doang kok di samping kanan saya udah kabur semua. Ini doa ente kayaknya bermasalah. Atau jangan-jangan doa ente pengusir setan ini. Pengusir jin dan setan. Atau kita setannya. Bisa jadi ya. Tawa digituin. Mana imam kita itu mana? Penyakit mata bisa dicek secara fisik, benar. Kalau telinga, fisik bisa nggak?
Kalau penyakit kolbu bisa nggak dicek secara fisik? Nggak bisa, nggak dapat. Maka kata beliau, wa maradul qalbi khafiyun qad la ya'rifuhu sahibu. Penyakit kolbu itu tersembunyi sehingga yang sakit pun nggak sadar kalau dia sakit. Nah, ini dia. Apa tadi indikator sehat kolbu? Dari ilmu dari siapa aja, hikmah, ma'rifat, cinta Allah, ibadah, mendahulukan semua itu daripada syahwat. Ya. Lalu dia tidak melakukan itu. Ada orang bawa ilmu, dia nggak terima, baik lewat media ataupun langsung, dia nggak terima. Dia terhijab oleh kata-kata orang. Oh, si anu sesat. Dia nggak mau mendengarkan, sesaat saja mau mendengarkan. Maka dalam Al-Quran jelas, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ilmu itu hanya dapat ditangkap oleh orang punya kolbu, oleh orang yang mau mendengar, apalagi menyaksikan, hadir. Pasti dia bisa menarik ilmu. Ini buktinya nih Pak, ini belum tidur nih, baris depan nih, baru anak saya yang tidur. Ya, langsung tidur dia. Niat, ntar kalau habis sholat langsung tidur. Karena kebutuhan tidur anak-anak kan lebih dari kita ya. Wa in arafahu soba alaihi sabr ala mirarati dawaih. Kalaupun bapak ini sadar punya penyakit di kolbu, kan penyakitnya nggak terlihat. Kalaupun sadar punya penyakit, pasti nggak sabar untuk mencicipi obatnya. Pasti nggak sabar. Obat kolbu yang sombong dengerin orang yang kita rendahkan, pasti nggak sabar. Makanya kita suka motong-motong orang ngomong, ya nggak? Itu obat kolbu. Kolbu sombong, ngeremehin orang. Sekarang hargai orangnya, bisa nggak? Kita benci sama dia, nggak mau denger dia, nggak mau hadir ke dia. Sekarang kita duduk di depannya, bisa nggak? Gitu. Itu cara ngobatin kolbu tuh. Apa kata beliau? Soba alaihi sabar, susah untuk menjalaninya. Orang nggak akan sabar menjalaninya. Siapa yang sabar begitu, Pak? Nggak ada yang sabar. Ya. Karena nggak ada orang sabar, dia pengen jalan pintas. Jadi salah satu yang khidmah di Ribat itu diajak ngobrol ya dengan orang yang menuduh saya bahwa Wali Ar-Razi gila. Terus yang khidmah ini nanya kepada orang yang nuduh itu, Tuan, Anda dapat video di mana? Di kajian mana Ar-Razi ngomong begitu? Bengong juga dia. Korban di-prank sama YouTuber. Ustadz di-prank sama YouTuber, terus jamaahnya gimana? Kalau Ustadz aja bisa di-prank, tahu di-prank nggak Pak? Dibohongin, diperdaya oleh YouTuber, gimana jamaahnya? Wajar kalau Ustadznya begitu, jamaahnya mungkin 7 kali lipat dari itu. Ya. Nah, ini terjadi. Ini zaman-zaman ini ke depan tambah parah, jangan dikira tambah adem, ini tambah parah ke depan. Maka konten-konten positif harus kita masukkan ke YouTube supaya nanti ke depan anak-anak kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, siapa aja dia bisa punya alternatif ketika ada yang ngeblok tadi itu. Yang komentar sebelum baca, yang komentar sebelum dengar, ya. Saya dituduh memfitnah, mencaci maki Syekh Saleh Fauzan, imamnya Wahabi. Lah saya kan gak pernah mencaci maki Syekh Saleh Fauzan.
Soleh Fauzan tuh doktor, saya doktor. Dokter mau dokter boleh ngeritik nggak? Boleh nggak ngeritik, Pak? Mengkritisi sama nggak dengan mencaci? Bapak yang sudah kuliah, pernah S1, skripsi, pernah magister, pernah doktoral, PhD. Kalau kita nulis, emang sengaja disidang untuk dikritisi, bener nggak? Berarti biasa nggak kritik mengkritik itu? Katanya ilmiah, tapi nggak siap dikritik. Mengkritik disebut mencaci. Ilmiah apaan itu? Berarti kolbunya ada masalah, akalnya terblok. Nah, jangan seperti itu. Saya nggak mau jamaah kita seperti itu. Silakan kritik kita, kritik aja, malah saya senang. Salah satu yang saya sukai dari kampus adalah ketika dosen saya mengkritisi saya. Itu saya senang sekali. Mahasiswa nantang debat, itu girang sekali. Kenapa? Berarti kita benar ngajarnya. Kalau lesu-lesu aja itu kan nggak benar tuh. Masalahnya ada yang nantang tapi nggak denger full. Nah ini ya, lengkap sudah ya. Berarti di kolbunya ada marot, ada penyakit di kolbunya ya, infiali ya, emosi aja bawaannya. Ini ke depan mohon maaf Bapak, saya bukan nakut-nakutin, tambah parah karena siapa saja sekarang bisa masuk ke dunia itu, benar nggak? Lalu beliau mengatakan fa innal atibba humul ulama, yang dapat mengobati penyakit kolbu cuma ulama yang takut kepada Allah, bukan bergelar. Jadi gelar saya ini itu bukan gelar mengobati kolbu, Pak. Doktor itu untuk kampus, sebenarnya nggak berlaku di masjid. Jadi doktor ini nggak berlaku di sini. Di sini yang berlaku adalah kualitas kerohanian. Jadi kalau di belakangnya ada LC lulusan Carawaci, itu nggak berlaku, ya. Apalagi SAG sarjana alam, maaf ya, antum yang bilang sendiri kok. Yang berlaku di sini ulama. Masalahnya yang mengobati institusi yang mengobati kolbu itu sekarang diserang sebagai zindik, diserang sebagai kelompok sesat oleh kelompok yang anti disesat-sesatkan tapi menyesatkan orang terus. Ini problem besar ini. Yang mengerti cara ngobatin kolbu siapa? Ulama yang mana? Yang takut kepada Allah, yang ngajarin takut di kampus atau di langgar, di surau, di zawiyah, ya, di surau, di langgar, di madrasah rohani. Itu adanya dia di tempat-tempat orang beriktikaf. Ya. Di situ diajarin, ya. Saya mau tanya Pak, dokter itu bisa sakit nggak? Ya, ketika dia sakit dia butuh dokter lagi nggak? Ya, tapi kadang beberapa penyakit dia bisa treatment dirinya sendiri. Kira-kira begitu. Ulama ahlullah ini bukan berarti dia bersih dari penyakit kolbu. Dia punya penyakit kolbu juga, tapi dia tahu cara membersihkannya. Atau dia tahu siapa lagi di atasnya yang bisa menyembuhkan. Kalau badan sakit datang ke dokter nggak? Tapi kalau kolbu sakit kenapa nggak datang ke ahlinya? Atau jangan-jangan udah datang cuma salah alamat, ya, disebut salah hijrah, mau hijrah tapi salah. Islam itu ajaran bahwa silaturahmi. Kalau antum hijrah lalu kemudian sama kawan jadi break, sama keluarga jadi rusak, sama saudara jadi rancu, jangan-jangan hijrahnya salah alamat, kolbunya udah rusak. Jadi tawaran-tawaran untuk hijrah ini banyak, harus benar-benar nih tahu kita mau kemana mau hijrah, ya.
Falihada sarat da'u idalan wa ndarasa hadal ilmu wa nakaratibul qulub wa marduha bil kulliyah. Ya. Penyakit kolbu itu sekarang juga menghinggapi orang-orang yang dianggap ulama padahal belum ulama. Penyakit yang paling berat untuk ulama apa? Untuk ustadz dai, figuritas, popularitas. Itu paling gawat itu, Pak. Penyakit paling bahaya itu bagi siapa? Dai. Kalau dia sudah haus popularitas, maka dia sudah punya Tuhan baru namanya syuhrah, kemasyhuran. Masyhur itu ditandai dengan banyak pengikut. Ditandain apa? Nah, sekarang yang bisa punya banyak pengikut bukan hanya artis, bukan hanya ulama. Orang awam bisa buka Instagram, apalagi YouTube channel, Facebook. Kalau antum Facebook tuh umurnya ketahuan tuh ya. IG itu lebih muda dikit tuh. Ada yang kemuda-mudaan ya masih buka IG ya. Kita maksudnya. Nanti ke depan akan tambah banyak. Maka seneng kan di like sama orang, bener nggak? Seneng berarti emang kita seneng popularitas. Jujur aja Pak, nggak apa-apa kok. Ya. Sekarang orang dislike, sedih nggak? Gimana, sedih nggak? Atau ada orang komentar pedes, sakit hati nggak? Saya ngobrol dengan kawan saya yang ahli hipnoterapi. Ternyata yang lebih berbahaya daripada santet adalah pembulian di dunia maya. Yang paling enak ya maya. Pembulian di dunia maya bikin orang nggak bisa tidur, Pak. Bikin orang nggak bisa makan, bahkan bunuh diri di Korea. Siapa yang bunuh diri? Artis-artis. Cantik-cantik, wajahnya habis operasi kan. Cantiknya bukan main. Tapi cantiknya baru pada wajah, belum cantik pada kolbunya. Apa yang terjadi? Ketika kolbunya agak terganggu, kecantikan wajahnya tidak berperan sama sekali. Coba dia pikir-pikir kan, apakah kolbu dia secantik wajahnya? Bunuh diri udah banyak ya bunuh diri ini. Kalau di Jepang itu ada bukit khusus untuk bunuh diri. Dan itu disediain, dibiarkan oleh pemerintah. Waras gitu. Jadi mohon maaf nih, bukan menyinggung Jepang nih. Jepang itu maju dalam peradaban teknologi, tapi mundur dalam peradaban spiritual. Indonesia penikmat benda-benda dari Jepang, ya enggak? Orang Jepangnya naik kereta, naik metro, MRT kalau bahasa kita, Pak. Udah lihat kan keretanya? Mereka jarang loh Pak pakai mobil. Makanya mereka sehat kakinya. Tapi orang Indonesia menikmati micinnya, ya, mobilnya, ya hebat lah orang kaya ini. Jadi yang bos siapa sebenarnya? Jangan-jangan kita yang ngebos ya. Ya. Mulai dari yang, jadi mereka memanjakan kita luar biasa. Ini cara pandang lain loh Pak ya, bermenghibur dikit lah. Selama ini kita kan kayak dijajah mulu sama Jepang ya. Sekarang saya hibur Bapak, coba dengerin ini. Mereka sediakan kita mobil, bahkan mobil paling murah. Yang kecil-kecil disediain, motor aja kita disediain. Di sana motor banyak Kak. Jadi mereka berbuat semua untuk kita. Bahlul jadi. Semaju itu mereka, bahkan motor kita, sepeda kita mereka yang buatin. Nih, ini mereka juga yang buatin kan? Ini mereka juga Pak, Cina, Jepang, Korea. Tapi orang Jepang itu suka datang ke kuil buat jimat Pak. Tahu ya? Jadi khusus tuh ada kuilnya. Orang semaju Jepang
kok spiritualnya mundur, dia percaya sama jimat. Lucu gak tuh? Bagi saya aneh. Dia maju dalam bab teknologi, tapi mundur dalam bab spiritual. Orang Indonesia jimat mah udah gak mempan. Ya, yang mempan tuh yang warnanya merah. Ya, jujur aja. Yang warnanya merah, biru, temboknya segini. Wah, itu baru tuh. Warnanya mirip-mirip begini ya. Coba dia setebal ini, gitu kan gitu. Apa itu? Pulus ya, pulus. Orang kita sudah santai, peradaban kita. Bapak coba lihat, negeri kita ini hampir semua agama di sini subur, agama besar. Ini hiburan lagi Pak, hiburan. Sebelum Islam muncul sebagai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, ada Hindu Buddha, benar. Di India, di Pakistan, adakah candi sebesar Candi Borobudur? Adakah candi Hindu sebesar Prambanan? Gak ada. Adakah candi berjajar sekian hektar seperti di Jambi? Gak ada Pak. Baru ada di Indonesia. Ini negeri kita emang negeri spiritual dari dulu. Bapak kalau lihat-lihat tuh dupa-dupa yang ada di Buddha itu, yang di Borobudur, itu gimana cara naikinnya ya kan? Apakah mereka bisa terbang-terbang? Saya juga nggak ngerti itu. Sangat kuat spiritualnya. Maka ketika ada agama baru dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sebenarnya bukan baru, dimurnikan kembali, itu pun diterima. Istilah-istilah Hindu-Budanya nggak hilang, sembahyang, tapi caranya sudah dirubah. Puasa, ya, tapi caranya sudah dirubah. Benar nggak? Luar biasa negeri ini, sangat luar biasa. Masjid Pak, Bapak kira Turki lebih banyak masjid Indonesia? Enggak, banyakkan kita. Turki itu menang bagus, rapi tata kotanya. Dan peradaban lamanya karena kerajaan-kerajaan antara Eropa, Persia, Rusia, Arab. Cakep sekali. Kita peradabannya bukan peradaban pembangunan dengan batu. Dulu istana-istana dibangun pakai kayu. Makanya sekarang kalau dicari istana nggak muncul. Istana Banten ini cuma sisa berapa ya? Yang muncul cuma candi-candi. Ini kabar gembira sebenarnya. Dan sekarang negeri kita hampir semuanya Muslim, benar ya? Sampai datang penjajah Belanda lalu menasranikan sebagian wilayah di Indonesia dan orang-orang Eropa yang lain. Intinya mereka tetap beragama. Ini poin saya. Dan agama-agama di Indonesia sangat subur. Kepercayaan aja lebih dari 100 Pak. Kepercayaan aja lebih dari 100. Artinya mau orang-orang kita ini concern awalnya untuk memperbaiki kalbu. Itu poin sebenarnya ya. Masalahnya ulama-ulama itu sekarang concernnya dibaca buku, digelar, ingin mendapatkan jabatan, pengen jadi PNS. Ulamanya sibuk di situ. Akhirnya yang kiai-kiai yang sebenarnya itu tidak kemudian muncul. Dan sekarang ada fenomena lain di negeri kita. Kiai-kiai dihijab oleh dinasti pesantrennya. Ini kritik orang yang saya sampaikan. Jadi orang mengkritik kita di pesantren, ente itu keluarlah dari pesantren. Kunjungilah, ada masyarakat di luar yang butuh sentuhanmu. Oh iya juga ya. Jadi selama ini ilmu agama hanya diicip oleh pesantren. Ini sebelum kita Pak, jarang orang kajian kitab di masjid. Maka kita galakkan, ini saya udah mulai dari tahun 2008 sampai sekarang nih, udah berapa tahun? Mulai dari pengajian ibu-ibu, anak remaja, saya pakai kitab semua, pakai buku.
Dulu kita buat pengajian, ibu-ibu cuma 5 orang ngaji. Pekan pertama Quran, kedua kitab hadis, ketiga kitab apa, terus kita cariin terjemahannya. Lalu kita ajarkan mereka cara menerjemah. Saya nggak bisa ngajar Pak, saya serahin ke orang lain. Kita sudah ngajarin pakai kurikulum, berarti dosisnya udah tinggi ya. Diajar lagi sama ustadz yang lain, dosisnya diturunin, kitabnya dihilangin, ngoceh aja nguping. Nggak nyampe sebulan bubar pengajian. Bubar pengajiannya langsung. Karena dosisnya berkurang. Ketika agama sudah menjadi tradisi, ulamanya sudah ingin mencari posisi, orang awamnya sudah haus dengan figuritas, popularitas, apalagi kiainya, ulamanya. Apa yang terjadi? Aqbalan nas ala a'malin zahiruha ibadat wa batinuha adat. Orang kemudian ibadah, haji, umroh, tapi jadi tradisi, bukan jadi ibadah. Zahirnya ibadah, batinnya jalan-jalan. Ini teguran corona nih. Kenapa corona ada? Salah satunya adalah menegur tren umroh. Tren umroh. Banyak ibu-ibu dijanji sama anaknya umroh, temennya berangkat, dia nggak berangkat, ngambek sama anaknya, nggak perhatian, anaknya lagi susah. Banyak Pak dulu, alhamdulillah sekarang dipangkas sama corona. Jadi bagi saya corona itu ada hikmahnya. Ya, percaya nggak Pak? Bapak kalau nggak ada corona udah kawin lagi kali ya. Semangat kalau udah ngomongin gitu ya. Ciri-ciri ibadah apa? Kolbu kita bermasalah, ibadah hanya sebatas tren dan tradisi. Ziarah seharusnya kan mengenang yang terkubur di situ, mengenang perjuangannya. Sekarang cuma jadi jalan-jalan. Ya. Suluk-suluk orang tarekat itu cuma jadi tren aja. Oh, bertarekat, dapat ijazahan. Ngaji hadis, ijazah dapat sanad dari fulan, dari syekh. Khataman sanad. Ternyata Imam Suyuti dulu pernah menyinggung itu. Sekarang banyak orang, kata beliau, satu kitab dibaca 100 kali dari 100 syekh. Lalu dia berbangga ditulis di kitabnya, ikhtatamtu hadzal kitab 100 marrah ala 100 syekh. Aku khatam kitab ini 100 kali dari 100 guru. Terus itu apa? Ya, gagah-gagahan aja. Itu ditulis oleh Imam Suyuti sebagai sindiran, ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita mengenal bahwa di diri kita ini ada masalah? Beliau berikan 4 cara, ya. Ini penutup kajian kita pada pagi ini. Pertama, ayyajlisa baina yaday syaikhin basirin fi uyubin nafs. Berguru kepada orang yang mengerti spesialisasinya penyakit jiwa, penyakit kolbu. Penyakit kolbu. Kalau disebut penyakit jiwa ntar disebut gila ya. Kita ganti istilahnya, penyakit kolbu. Teksnya nyebutin nafs, maradun nafs atau uyubun nafs. Artinya jiwa. Tapi kita ganti kolbu ya. Orang stres itu kan penyakit jiwa itu. Benar ya Pak Dokter ya? Tapi orang nggak mau dia disebut punya masalah kejiwaan kan? Dia sebut stres mau. Punya masalah kejiwaan nggak mau, pada 11-12 itu. Apa kata beliau? Harus punya guru, mursyid yang bisa mengarahkan dia. Gitu. Ini bukti bahwa Imam Ghazali menganjurkan agar orang bermursyid. Karena Imam Ghazali ini di framing oleh beberapa orang di kampus. Beliau tidak punya mursyid. Padahal di kitab Ihya Ulumuddin dia mengatakan syekhi, guruku.
Abu Ali Al-Farmadi. Guru dia namanya Abu Ali Al-Farmadi. Wa hadha qad azza fi hadha zaman wujuduh. Tapi beliau bilang, yang bisa ngobatin kolbu itu sedikit sekali di zaman ini, zaman dia. Kalau zaman dia sedikit, zaman sekarang piye? Habis enggak? Ada tapi jarang. Baru meninggal Abu Ya'uci ya. Itu bisa mengobati kolbu beliau. Orang dengar beliau berkalam, itu sembuh kolbu kita. Ya. Tapi Allah lebih sayang kepada beliau daripada kita. Akhirnya beliau diambil duluan. Faman waqa'a bihi faqad waqa'a bit-tabibil hadik fala yanbaghi an yufariqah. Tapi kalau ketemu Pak dapat, jangan berpisah jauh dari kajiannya, dari bimbingannya. Kejar dia kemana aja. Ini kata beliau nih. Ya. Yang kedua, nggak ketemu guru, ya sudah. Ayat tuluba siddiqan saduqan basiran mutadayyinan. Hendaklah kamu punya komunitas, punya teman, punya sahabat yang dia punya sifat sidik, jujur, soduk ya, sama ya, basiran, dia bisa melihatmu, mutadayyinan, dia bagus agamanya dan bisa melihatmu secara objektif dan mampu menyampaikan kepadamu ada masalah dalam dirimu. Ini yang disebut teman sejati. Jadi teman sejati bukan yang memuji. Teman sejati itu yang dapat menyampaikan aib kita secara objektif tapi nggak nyakitin. Udah punya teman begitu belum? Ada ya? Kalau ada punya teman, dia bisa mengingatkan kita tanpa kita sakit hati. Itu teman kita. Ya. Nah, jangan jauh-jauh dari teman ini. Inilah yang maksud oleh Nabi, al-mar'u ala dini khalili. Kelurusan agama seseorang tergantung siapa komunitasnya. Secara harfiah khalil artinya teman, tapi secara maknawi dalam ilmu psikologi disebut dengan lingkungan dia. Habit dia apa? Ya. Wa yunsibuhu raqiban ala nafsi linabiyahu ala al-makruh min akhlaqihi wa af'alihi. Gak usah jauh-jauh cari. Semoga pasangan kita termasuk orang yang berani menyampaikan kalau kita salah. Tapi biasanya susah terima, Pak. Masa kamu gak kenal aku? Aduh, gaya. Kok kamu gak menghargai aku? Justru itu cara pasangan kita menyelamatkan kita. Berarti dia melihat ada aib dan itu berbahaya. Karena dia teman hidup, teman tidur, teman makan, teman semuanya. Dia kemudian paling berhak bicara itu. Semoga kita punya pasangan yang begitu, Pak. Kalau enggak, Anda gak ngomong loh, Pak. Antum yang ngomong tuh. Anda gak tuh menjawab ya. Umar dikritik seseorang. Apa kata beliau? Rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengirim kepada kita kabar-kabar tentang kesalahan kita. Tapi kalau negur teman ini, kalau negur gimana dia? Caranya tadi gimana? Dia negur tanpa kita merasa tersinggung. Berarti negurnya di mana? Depan orang atau berdua? Sekarang negurnya lewat YouTube. Surat cinta. Gaya bener. Itu nggak bener juga ya. Kalau emang temen menasehati, datang. Ya. Jangan lewat YouTube, Pak. Itu cari lawan namanya. Ya, ente cari lawan. Yang ngomong Imam Syafi'i loh. Apa kata Imam Syafi'i? Tegurlah aku, tapi jangan depan orang. Kenapa? Jika engkau menegurku depan orang, jangan salahkan jika aku menolaknya. Mau nggak dimalu-maluin sama orang, Pak? Dipermalukan. Ada orang kemudian menyebutkan aib kita di depan orang lain, kan itu namanya mempermalukan. Siapa yang terima?
Selevel Imam Syafi'i gak terima. Katanya ikut mazhab Syafi'i ya. Syafi'i kali ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu nggak sendiri Pak, dia punya mentor juga. Ketika ada masalah, maka dia selalu nanya kepada Huzaifah al-Yamani, sirru Rasulillah. Dia selalu nanya, Huzaifah, apakah aku termasuk daftar munafik? Ha ana minal munafiqin, itu lafaznya. Jadi selevel Umar masih mengkhawatirkan dirinya jika terjebak kepada munafikan. Terus antum merasa paling benar, nggak merasa munafik. Wah, jangan-jangan munafik beneran, ya? Karena selevel Umar masih meragukan dirinya. Jangan-jangan aku terjebak munafik nih. Setiap hari seharusnya kita merasa itu, sehingga kita sibuk memperbaiki diri, bukan menyalahkan orang lain. Ya. Kemudian apa kata beliau? Illa annahu qad azza fi hadha zaman wujudun sadiqun atau siddiqun ala hadhihi sifah. Sangat susah mencari orang seperti ini. Tapi ini lebih mudah daripada cari guru. Ya. Cari guru mursyid yang bisa seperti itu lebih sulit. Mending cari teman yang bisa begitu. Li'annahu qad qalla fil asdiqa man yatrukul mudahana fi yukhbir bil aib aw yatrukul hasad, ya. Karena segen orang berteman itu takut kalau rusak pertemanannya kalau menyampaikan aib temannya, padahal tergantung caranya. Saya dulu bertemu seseorang yang dia ahli sir, tapi saya curiga nih sirnya bener apa enggak. Cara saya nanya gimana? Sekaligus itu ngecek saya yang salah atau dia yang salah. Cara saya nanya gimana? Maaf Tuan, dari mana kita tahu bahwa yang kita temui di mimpi, dalam pengalaman zikir, bahwa itu benar Rasulullah atau Nabi Khidir atau ilham? Apa jawaban beliau? Kamu kan punya sir. Padahal maksud saya sedang mau mencecar dia. Kamu ngaku ketemu Nabi Khidir. Tahu dari mana kamu itu Nabi Khidir? Gitu maksud saya. Tapi saya bawakan ke diri saya sendiri. Kalau saya ngalamin nih, tahu dari mana kalau ini Nabi Khidir? Kan bisa aja setan gitu. Ternyata jawabannya di luar apa yang kita bayangkan, Pak. Apa jawabannya? Kamu kan punya sir, punya ruh. Sir kamu mengetahui siapa yang ada di hadapannya. Dalam mimpinya, dalam ilhamnya. Langsung saya jabat tangannya, Pak, sodak, ente wali. Ketemu sama orang begitu. Ya. Untung nggak zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duduk sama Imam Ahmad. Imam Ahmad memuji seorang pemuda di kalangan sufi. Apa kata Imam Ahmad? Wahai Tuan Imam Syafi'i, saya mau uji nih santri salik sufi. Biasanya nggak beres nih ilmu fikihnya. Kata Imam Syafi'i, jangan. Saya mau coba. Dicoba. Ini pernah saya ceritakan di sini. Apa kata dia? Hai bocah, menurut kamu kalau ada seseorang sholatnya dia bingung, subuh 2 rakaat atau 3 rakaat, apa jawaban si anak bocah ini? Wahai Tuan Syekh Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, kamu kan ngerti kalau seorang murid, seorang hamba hatinya belum beres, belum fokus, belum bersih, maka yang dibersihkan kolbunya, baru sholatnya dibenerin. Pingsan Imam Ahmad. Bangun Imam Ahmad, dicolek Imam Syafi'i. Tuh apa kata gua? Itu baru bocahnya, gimana gurunya? Hati Pak. Untung saya waktu nanyanya saya bawakan diri sendiri. Ya. Cuma ada yang mau negur caranya nggak enak. Ya, sok-sokan. Oh nggak bener tuh yang kamu lihat tuh. Itu nggak bener, itu namanya menghakimi, bukan menegur ya.
Yang ketiga, ayyastafida ma'rifata uyubi nafsi min alsinati a'daih. Ternyata musuh itu adalah anugerah. Kenapa? Untuk mengetahui kita ini punya aib, dengarlah kata-kata dari musuh. Musuh kita ngomong apa tentang kita, itulah cara muhasabah. Masalahnya musuh kita nggak dengerin kita, dia cuma baca thumbnail, baca gosip ya. Kita cari musuh yang objektif. Musuh yang objektif yang kalau ngeritik itu bener-bener kritik. Kalau dia ngatain kita bener-bener ngatain. Itu adalah cara ringkas untuk mengetahui kalau diri kita ada masalah. Tinggal kita cek, benarkah aku seperti yang dia katakan? Jika bukan, selamatlah Anda. Jika iya, langsung kita perbaiki. Jadi musuh itu bisa jadi guru. Beruntunglah yang punya musuh. Kata teman, kata musuh, belagu amat ente semenjak punya mobil, nggak nyapa-nyapa aneh gitu. Berarti bapak ini kalau jalan buka kacanya, jangan belagu, ya dibel ke, ya, disapa ke. Atau jangan-jangan dulu ngajak dia ngopi, sekarang semenjak punya mobil nggak ngajak dia ngopi lagi gitu. Siapa tahu begitu ya, sok sibuk. Jadi kata-kata orang yang menyerang kita itu adalah cara untuk ngecek ada nggak penyakit dalam kalbu. Jadi jangan merasa ketakutan kalau itu terjadi, nikmati. Oh berarti Allah negur saya lewat musuh. Terakhir, ayu khalitan nasa fa kullu ma yarahu mazmuman fi ma bainahum yajtanibuhu. Bergaullah dengan banyak orang, jangan kuper. Jangan kuper satu kelompok, gabunglah dengan kelompok lain. Jangan hanya satu manhaj, ikutlah manhaj yang lain. Jangan satu guru, pikniklah kepada guru yang lain. Kalau kita melihat ada kebaikan pada mereka, kita tiru. Jika melihat ada keburukan pada mereka, kita tidak lakukan. Nah, ini yang disebut al-mu'min mir'atul li akhihi. Mukmin itu cermin bagi saudaranya. Kalau cermin kan kelihatan mana jeleknya. Enak nggak Pak ngelihat kalau kita lagi doa terus ada orang berdiri langsung? Nggak enak. Kita dengerin orang yang kritik kita ngomongnya apa. Lagi zikiran kabur dia, apalagi yang zikir tuh kayak di masjid tadi, mana nih bapaknya nih, ini siapa nih? Boleh nih. Loh, ya. Itu mereka langsung pecah kepalanya pada dengar itu. Ya. Padahal itu kan zikrullah, la ilaha. Kalau kita ngeruqyah orang kan pakai zikir yang sama, kabur setannya, ini yang kabur dia. Kok senang banget aneh ngomong gitu ya? Kayaknya unek-unek selama ini keluar ya. Kita lagi yang kena ya. Maka teman-teman, sahabat-sahabat yang makan Allah, kita ini nggak mesti kemudian berguru secara formal. Ini cara berguru, ya, cara benerin kolbu. Satu, cari mursyid. Kalau nggak ketemu mursyid, cari teman yang shadiq, yang jujur, yang baik, yang dia apa adanya, bukan ada apanya. Yang berikut, apalagi yang ketiga, introspeksi diri dari perkataan musuh. Benar nggak kita seperti yang dia tuduhkan? Jika iya, kita minta ampun kepada Allah. Jika tidak, kita cuek aja. Ya. Dan yang terakhir, jangan kuper, jangan merasa benar sendiri dengan manhajnya sehingga nggak mau gaul sama orang lain. Hendaklah kita bermajelis dengan orang yang berbeda faham. Nanti kita tahu kalau orang nggak benar tuh begini gimmicknya, gini gerak-gerik badannya, ini kalamnya. Kita kalau dengerin orang merasa benar sendiri gimana? Kita nggak senang, maka jangan lakukan merasa benar sendiri. Kira-kira begitu Bapak Saudara makan Allah. Gak usah tanya jawab ya, panjang tanya jawabnya. Ya, 2. Ya udah, tapi bukan dia. Ntar pasti nyerempet ke ono.
Ya. Pada jamaah dapat sekedar dua pertanyaan. Kita dari ibu-ibu dulu lah. Ibu-ibu ada pertanyaan, ibu-ibu silakan. Enggak ada. Udah lapar. Oke, silakan kalau Bapak yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita itu sekolah diajari bahwa ilmu itu bertanya dengan di dalam otak. Sedangkan tadi Ustaz itu lebih dalam lagi bahwa ilmu itu bertanya di kalbu. Di sini kita ini gimana untuk melakukannya? Oke, baik. Itu atau bisa Ya, baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya juga sekolah, Pak. Jadi kita bisa jelasin ilmu yang dimaksud ada di otak. Otak itu bahasa Arabnya kan lub, inti. Apa bahasa Arabnya? Lubnya jasad di kepala ini. Terus kita punya jiwa. Jiwa kita punya lub juga, namanya akal. Punya inti. Intinya jiwa ada di akal. Titik terendah jiwa syahwat. Terus kolbu. Kolbu itu artinya hati. Hati itu punya inti juga, namanya fuad. Disitulah ilmunya terdalam. Terus bagian terdalam lagi ruh. Ada juga sirnya, ada juga apa lubnya. Lubnya disebut dari sir, rahasia. Jadi itu lapisan-lapisan. Kalau ilmu yang zahir, maka inti-intinya tersimpan di sini. Di otak sini, jadi memori dia. Nah, tapi ini kan bisa hilang, Pak. Hatta hafalan Ustadz Afan itu bisa hilang kalau dia nggak tembus ke kolbunya. Tapi kalau dia membacanya dengan kolbu, otaknya separuh hilang, dia masih bisa baca. Tuh, hebatnya kalau udah masuk hafalannya ke dalam kolbu. Ciri-cirinya, wa idza tuliyat alaihi ayatuh, jika dibacakan ayat-ayatnya, bertambah imannya. Iman di mana? Di kolbu atau di fisik? Di kolbu. Berarti orang ini baca ayat dan dibacakan ayat kepadanya, dia membacanya dengan kolbu, dia menerimanya dengan kolbu. Kolbu itu punya lagi inti, namanya fuad. Fuad ini nanti akan dihisap oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada. Yang dihisap itu pendengaran, pandangan, fuad. Semuanya mas'ul, ditanya sama Allah. Kalau kolbu belum ditanya, tapi kalau fuad ditanya. Kalau di kolbu paling kadang lintasan, kepikiran. Tapi kalau sudah kemudian memframing dalam kolbu, dia menjadi fuad. Jadi fuad itu kerjaannya menilai, jadi juri, framing lah kita kira-kira bahasanya begitu. Gitu Pak ya. Terjawab? Makanya ada psikolog stres. Mursyid nggak bisa ngurusin dirinya ada. Kenapa? Psikolog ilmunya ilmu intelektual. Ada persoalan spiritual dia nggak bisa. Emosional dia nggak bisa dia apa-apain sama dia. Nggak sedikit saya ketemu psikolog yang makan hati, hatta sama diri sendiri atau pasangannya sendiri, stres sendiri. Yang paling lucu ada kawan saya almarhum, istrinya psikolog, banyak masalah selesai sama istrinya. Tapi kalau dia lagi kalut, lagi nggak jelas, yang bisa menenangin dia siapa? Suaminya. Kalau ketemu tuh nyandain saya mulu. Nah itu tuh psikolog. Semua masalah orang selesai sama dia.
Tapi giliran dia punya masalah, saya juga yang nyelesain Ustaz. Jadi siapa yang lebih hebat dari psikolog? Ini saya. Itu teman kita udah almarhum ya. Allahumma warhamhu. Itu Pak. Satu lagi tadi terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi di awal sempat disebut oleh Ustaz bahwa saat ini kita dihadapkan dengan banyaknya pakar, kemudian juga sakopa-sakopa yang mungkin di luar Islam masuk ke Indonesia maupun dari kita. Sehingga beberapa hal ada yang bisa kita adopsi, ada yang tidak, termasuk dari dunia di luar Islam. Bahkan mungkin sudah masuk ke dalam regulasi di tatanan hukum di Indonesia. Sebetulnya apa batasan yang bisa membedakan mana yang bisa kita adopsi dan mana yang bisa kita adopsi dan mana yang tidak bisa kita adopsi? Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Yang bisa kita adopsi, nah ini kan ada kaidah. Al-aslu fil muamalat lil ibah. Segala sesuatu selain ibadah disebut muamalah. Pada dasarnya boleh. Pada dasarnya boleh. Contohnya, di Quran ada nggak belanja makanan lewat aplikasi? Ada nggak? Boleh nggak? Kata orang yang ono nggak boleh. Tapi istrinya make ya. Kata dia duit dari bank haram. Cuma dia kalau beli beras pakai duit yang ngeluarin bank, kan bahlul lagi Pak jadinya. Jadi kita mau anti, pikir-pikir dulu, mau terima hati-hati dulu gitu. Dua-duanya sepadan supaya tidak salah dalam berkalam ya. Ini salah berkalam nih udah gawat sekali sekarang ya. Anti tapi belakangnya dimakan juga ya. Dulu berapa banyak yang anti BPJS ya enggak? Sekarang pada make semua. Koar-koar mengharamkan sekarang malah di sakunya, di tasnya, di dompetnya, di handphonenya ada aplikasinya. Padahal katanya haram ya. Yang haram itu mungkin kalau nggak dapet kali. Kaidahnya begitu. Pada dasarnya muamalat itu boleh. Malam yadulla alaihi dalilun syar'iyyu fi tahrimi. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini kaidahnya. Maka keluar dalam usul fikih sikap terhadap tradisi. Tradisi ini kan boleh nggak diadopsi atau tidak? Nah, para masyayikh kita kemudian merumuskan ma khalafal ahkam asy-syar'iyyah fahuwa mardud. Yang bertentangan dengan hukum syar'i, bukan Quran sunnah doang, hukum syar'i, maka dia ditolak. Wa ma wafaqahu fahuwa makbul. Yang sesuai, yang tidak bertentangan itu boleh. Itu boleh ya. Nah, disinilah kemudian pertentangannya, perdebatannya. Ketika ketemu tradisi, ketemu sebuah peradaban, teknologi, orang berdebat ini sesuai atau bukan. Bagi yang menemukan sesuai dia ambil, bagi yang menemukan tidak dia menolak. Itulah kasus kenapa bank sampai sekarang diperdebatkan. Ya. Jadi kenapa nggak kita bisa memaksakan orang untuk mengharamkan atau menghalalkan? Karena tergantung kecerdasan orang memandangnya. Jadi itu masalah kecerdasan sebenarnya. Lebih kurang itu. Ini contoh terakhir. Ini depan saya banyak pakai baju Ahok ya, baju koko. Itu adopsi loh ya. Karena orang Cina emang dari dulu jualan di negeri kita, jualan baju Pak. Tapi Cina di Tanah Abang ada 3. Cina putih, Cina kuning, Tasik, ada Cina hitam, Padang. Ya. Bajunya kan begitu. Ya, yang jualan kan mereka, benar nggak?
Kalau dulu di kampung saya ini disebut baju motif Cina gitu atau potongan Cina. Gitu kita nyebutnya dulu. Tapi dipakai itu malah jadi baju soleh, baju takwa. Padahal tuh bajunya kokoh. Ini tanda bahwa ulama kita zaman dahulu sangat cerdas. Mereka bisa membedakan antara tradisi budaya dengan syariat. Syariat berpakaian tutup aurat, tradisi budayanya boleh ganti-ganti. Dari zaman Nabi mas sekarang udah berapa ganti tuh budaya kita berpakaian. Bener nggak? Ini bawahnya Yaman ya kan, sarungan, atasnya Ahok. Ya salam. Ada celanaan tuh kan, tuh beda lagi tuh. Kopiah, ini kopiah apa nih Pak? India ini yang punya. India punya ini, bukan dari Nusantara ini bukan. Soekarno daripada ngikut kopiah koboi, ya nanggung juga kalau pakai serban. Cari yang tengah-tengah dikit, tadi udah jadi tradisi. Yang dulu jualan karpet, ya kan, jualan kopiah, jadi tradisi. Mereka pakai peci. Awalnya ini ditentang juga. Dulu ulama coba lihat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Sulaiman Rasuli, pakai serban semua. Bener nggak? Ketika Piagam Jakarta, anak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, pakai kopiah hitam. Soekarno pakai hitam, Hatta pakai hitam. Maka sekarang semuanya ini menjadi kopiah orang baik-baik. Disebut peci nasional. Artinya kita, ulama kita sangat baik dalam mengadopsi. Jangan sampai ada ntar yang bilang ini bid'ah ya. Yang bid'ah tuh kopiah yang dibuat Cina atau made in Cina tuh kan. Tuh made in mana tuh saya nggak tahu. Oke, pinter-pinter. Ini kaidahnya ya. Yang bertentangan dengan hukum syar'i, bukan Quran Sunnah. Quran Sunnah dua sumber utama hukum syar'i, ada lagi 2, ditambah lagi 13. Hukum syar'i itu banyak sekali. Tidak hanya sumbernya 2 tadi Quran Sunnah. Barangkali perutnya sudah bunyi. Di luar sudah ada makanan yang nunggu. Semoga kajian ini diberkahi Allah. Mohon ampun kepada Allah jika ada kesalahan membicarakannya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara jika ada yang tersinggung ya. Alhamdulillah jika diambil manfaat, dan saya minta ampun, minta maaf jika itu menyinggung. Selamat tersinggung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.